Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk masuk ke tema 2 kelas 5 muatan pelajaran bahasa Indonesia pada materi mencari informasi penting dari teks. Sebelumnya kita akan cari tahu terlebih dahulu apa itu informasi. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Oleh karena itu, informasi bermanfaat untuk mengetahui atau memahami suatu hal. Untuk mendapatkan sebuah informasi penting dari teks, kita harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dan yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Daftar pertanyaan tersebut harus mencakup kata tanya yaitu adik Simba. Apa itu adik Simba? Yuk kita pelajari pada slide berikutnya. Adik Simba adalah singkatan dari 7 kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Untuk yang pertama yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu seperti keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa kegiatan yang dilakukan? Kemudian yang kata tanya kedua, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Contohnya, di mana kegiatan hemat air dapat dilakukan? Kemudian yang kata tanya ketiga yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya kejadian. Contohnya, kapan kita harus menghemat air? Kata tanya berikutnya yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku suatu kejadian. Contohnya, siapa yang harus menghemat air? Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa menghemat air itu penting? Kemudian kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau proses peristiwa dapat terjadi. Contohnya, bagaimana cara menghemat air? Kemudian kata tanya yang terakhir yaitu berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah benda. Contohnya, berapa biaya penggunaan air di rumah Bapak? Nah, 7 kata tanya ini digunakan untuk memudahkan kita menemukan informasi penting dari teks. Setelah mengetahui informasi penting dari teks, selanjutnya kita akan menyajikan informasi penting dari teks dengan peta pikiran. Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Cara membuat peta pikiran adalah dengan menggunakan 7 kata tanya yang telah kita pelajari tadi, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kita dapat melihat kerangka peta pikiran pada sisi sebelah kanan. Yang di tengah sebagai pusat yaitu judulnya. Kemudian ada anak panah yang mengarah keluar untuk menunjukkan lingkaran-lingkaran kecil. Ada lingkaran yang menjawab tentang apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Berikut ini adalah contoh peta pikiran. Sebelah kiri adalah contoh peta pikiran sederhana yang di sana memuat jawaban dari pertanyaan kata tanya yang telah dibuat. Kemudian pada sisi sebelah kanan adalah contoh peta pikiran yang lebih kompleks dan lebih kreatif, yaitu dilengkapi dengan gambar dan penuh warna. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik.